Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan Anda semua baik-baik saja. Oke, tidak loss. Hari ini tidak loss ya kan. Buat yang hobi trading gold atau XAU USD atau XAU USD kayak gitu ya. Oke, gimana? Hari ini udah jadi korban atau belum? Ya kan? Oke, mudah-mudahan enggak ya. Buat yang jadi korban ya sabar aja. Sarannya adalah rubah mindset. Oke, rubah mindset maksudnya gimana? Jangan terlalu percaya kepada analisis diri sendiri. Itu aja ya. Kalau orang nanya ini besok mau kemana, arah marketnya, candlenya begini mau kemana, kita nggak tahu. Oke, itu adalah hal yang harus kita lakukan. Kita nggak tahu market itu kemana. Oke, tetapi kalau kita menggunakan technical analysis kayak gitu ya, ataupun kayak gitu, ataupun kayak gitu, ataupun kayak gini, ya ini semua mimpi ya kan, dream ya, hasilnya ya kayak gitu. Buat trader-trader ya, kenapa ini kayak gitu ya, untuk membantai trader-trader yang kayak gini ya kan. Oke, kenapa saya bisa katakan begitu? Jadi hari ini kan market maker udah tembus tuh 2100, bahkan sampai ke 2132 itu ya di sini. Nah, kenapa saya bikin video ini teman-teman? Karena sebelumnya saya melakukan prediksi dan prediksinya itu beneran terjadi. Jadi secara emosi saya juga terikat gitu ya. Nah, jadi di sini saya sedikit menjelaskan aja. Mungkin video ini sebagai nasihat ataupun bukan nasihat ya, karena siapa sih saya orang yang menasihati kalian gitu ya. Ya sebagai sekedar cuap-cuap aja kayak gitu. Sekedar cuap-cuap aja, siapa tahu mungkin aja bermanfaat buat kalian, gitu aja lah pada intinya ya kan. Oke. Jadi ceritanya teman-teman, di sini itu kemarin saya kan melakukan buy dan target saya cuma 1000 pips di sana, dan ternyata setelah analisa itu saya nggak analisa lagi, dan hari Sabtu Minggu soalnya, dan prediksinya setelah itu ya dari feeling ya, dari insting saya sih dia akan ke 2100 ya kan, saya katakan di sana di video saya sebelumnya ini, dan ternyata dia memang break di sini. Berarti analisa gambling saya kemarin itu saya akan ceritakan di sini kenapa saya bisa berpikir seperti itu kan gitu. Karena kan pikiran saya analisa itu belum terjadi kan yang hari Jumat itu. Ya, kenapa saya bisa berpikir seperti itu? Mungkin aja ini bermanfaat buat teman-teman kedepannya, oke? Terutama buat teman-teman yang loss. Kenapa saya bisa berpikir bahwa price akan ke 2100? Karena teman-teman, di sini ada psikologi besar yang dimainkan oleh market maker, oke? Nah, psikologi besar yang saya maksud itu di mana? Kalian pasti penasaran tentang hal itu. Oke, psikologinya adalah ini teman-teman ya. Langsung aja saya kasih tahu ini. Ini adalah psikologi besar. Apa ini? Teman-teman tahu apa ini? Resisten. Oke. Jadi di kepala sebagian besar trader ini semua tuh resisten. Kalau kita masuk ke sistem Anda, ke sistem kalian yang loss ya. Mungkin yang profit karena beruntung, atau karena kalau beruntung berarti dia nggak bisa menjelaskan kenapa dia buy. Oke, secara konkretnya. Jadi gini, kalau ini udah dibuat, ya kan? Sekarang kita pikir, siapa yang membuat ekor-ekor di sini? Siapa yang membuat ekor candle itu? Kalian di sini bisa kombinasi 10 candle, 5 candle, ini semua punya ekor. Punya ekor candlenya. Ya kan? Sekarang pertanyaannya, siapa yang membuat ekor-ekor ini? Trader? Bukan ya. Buat trader ini dibuat oleh market maker. Jadi intinya gini, orang trading itu nggak menggerakkan market, yang menggerakkan adalah bank. Oke, kita bisa terima itu adalah bank, dan bank itu dijalankan oleh algoritma.
Sekarang kita lihat siapa perusahaan besar finansial di sektor finansial ya, karena ini berhubungan dengan finansial, yang paling besar yang berpotensi mengendalikan market. Ada ya, dan softwarenya ada. Oke. Jadi itulah yang membuat. Rencana besarnya manusia, cuma yang eksekusi algoritma, ya kan? Nah, ini psikologi besar. Itu cerita mimpi aja lah, karena saya sendiri juga nggak tahu siapa orangnya di belakangnya. Tapi itu cuma konsep lah, ilusi kayak gitu. Dan di sini kalau udah dibuat kayak gini, maksud saya psikologi itu gimana? Iya, teman-teman trader ini kan resisten. Pasti dong ada yang akan mengarah ke sini tradingannya, ya kan? Oke, tradingannya di sini, di sini, di sini. Nah, itulah kenapa dia langsung berapa jam itu? 1 jam, 1 hari belum ya? 4 jam, 1 jam, 1 jam nih. 30 menit bahkan, ya kan? Oh, ini bahkan 15 menit. Ntar dulu. Oke, dia dalam 15 menit ya. Nih. Ini nih fase pembantaian. Itulah yang kemarin saya pikir di analisis yang sebelumnya, bahwa kalau price sudah masuk di sini nih, maka psikologi yang akan dihit atau yang akan dikenai. Jadi dibantai di sini, ya kan? Nah, untuk ke depan gimana? Untuk depan saat ini saya tidak melakukan analisa dulu ya, mungkin besok mungkin ya. Saya mau melihat dulu ini, karena di sini ada dua potensi teman-teman, dua potensi. Satu, ini memang seperti yang saya perkirakan kemarin, adanya pembantaian massal dari market maker, ya kan. Kemudian yang kedua adalah potensi ini adalah real breakout, jadi breakout yang memang real besar ya, melewati 2000. Jadi dia akan ke atas dari 2000 tentunya. Maksimal dia akan menyentuh tapi lama waktunya ya. Dia akan menyentuh 2300 ya, 2300 sekian. 2360 kayak gitu. Oke. Itu kalau dia skenario market maker membantai untuk pergerakan besar. Oke, jadi kan di sini dibantai. Ini M15 ya. Oke, kalian bisa gunakan M besar juga. Jadi ibaratnya kita itu dibantai di sini, ya kan? Jadi pembantaian ini hanya untuk mencari order, ya. Kemudian dia akan di bawah sini, dia akan mengeksekusi untuk ke atas lagi. Itu skenario pertama. Tapi kalau skenario kedua itu skenario kedua, sorry. Skenario pertama memang murni pembantaian, berarti dia akan kembali ke 2000. Oke, itu aja. Jadi saya belum membuat analisa soalnya. Ini videonya singkat aja. Kayak gitu teman-teman. Jadi di sini kembali ke topik yang kena adalah psikologis. Jadi siapa yang membaca psikologis kita? Mesin ya, atau algoritma itu sendiri. Dan algoritma itu memang dibuat oleh manusia. Soalnya saya waktu ini dari ini bukan kebetulan, ini apa namanya, ekor-ekor yang sama ini bukan kebetulan. Oke. Kayak gitu. Oke, jadi yang kena adalah psikologi. Itu saja teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar trading agar bisa membaca market maker ya, psikologi market maker, kalian bisa ikuti di sini program saya, program Profit Konsisten 2023. Ini ada gambaran rencana mentoring, ya kan? Mungkin kalian udah paham nih semuanya, candlestick, SNR, kemudian chart pattern udah di luar kepala lah ya. Ini khusus buat pemula, agar pemula itu tidak terlalu lama istilahnya dibantai gitulah ya, atau istilahnya mondar-mandir menjadi sasaran market maker. Oke. Buat trader-trader yang udah lama ya, kalian sistemnya udah terbentuk sendiri ya. Kalau udah lewat dari 2 tahun ya, 3 tahun, 4 tahun, itu di dalam diri kalian udah ada sistem sendiri yang berjalan ya, dan itu
untuk merubah sistem itu agak susah. Kenapa? Karena di DNA kalian itu udah ada sistem itu. Jadi di memori kalian, di kepala kita, di otak kita udah ada memori itu. Jadi memori itu kalau mau dihilangkan, bukan dihilangkan ya, kalau mau di upgrade kayak gitu untuk bisa membaca market maker, itu perlu yang namanya pembukaan persepsi. Jadi persepsi yang dibuka, bukan analisis yang diobrak-abrik, karena analisisnya sudah ada di kepala kita. Oke. Analisisnya itu seperti penjumlahan candlestick chart pattern, kemudian candlestick pattern, SNR dan lain sebagainya. Itu udah ada. Tetapi buat yang loss ya, yang sering loss, maksud saya ini masalahnya technical itu bersumber dari market maker, ya kan? Technical analisis dan lain sebagainya, belum dicampur aduk dengan news dan lain sebagainya itu ya. Jadi itu akan membuat kekacauan sendiri kayak gitu. Dan itu harus dibuka, sistem itu hanya bisa dibuka dengan persepsi, bukan dengan mengajari technical analisis yang lain. Misalkan orang 4 tahun udah trading ya kan, kemudian kita ngajarin mereka technical analysis, ya bullshit lah. Dia sendiri udah lama trading, udah tahu teknikalnya gini, tapi berdasarkan sistemnya dia ya kan. Nah sistem kita juga mirip-mirip kayak gitu kan, pakai garis ini kayak gitu. Tetapi kalau persepsinya bukan market maker, itu pasti loss konsisten. Apapun garisnya yang dibentuk itu loss konsisten. Oke. Bagian besar ya, saya nggak sebut semuanya loss konsisten. Ada mungkin yang bisa tapi sedikit ya kan. Oke, kayak gitu. Jadi buat saran buat teman-teman pemula, bagi yang ingin cepat proses dalam trading untuk bisa tentunya profit, adalah bagaimana kalian membaca market maker, itu aja. Dengan persepsi itu kalian nggak akan mungkin bangkrut di trading, karena dari sejak awal kalian sudah punya defense mechanism atau mekanisme pertahanan sendiri. Kalau pemula itu langsung belajar sendiri, ini yang parah. Belajar sendiri ini parah karena dia belajarnya dari Google. Oke. Dan kita tahu siapa yang membuat informasi di sana. Oke. Saya tidak mau lebih lanjut ke situ. Dan itu kalau belajar sendiri ya, menurut pengalaman saya ya, belajar sendiri dia akan selama 1-2 tahun dia akan membentuk sistem sendiri. Pokoknya lewat dari 1 tahun sistem udah terbentuk di dalam tubuh kita. Rasa kita, jiwa kita itu udah terbentuk. Nah, yang buruk di sini adalah ketika sistem itu dibentuk dengan data-data yang tidak menunjang untuk profit konsisten. Jadi data-data yang disediakan oleh market maker. Oke. Jadi kalian ibarat itu kayak ayam gitu ya, disuruh ke sana kayak gitu. Kemudian udah dari sana kita dibantai aja kayak gitu. Oke. Saya sadar dengan ini karena mentor juga gitu. Ada mentornya juga yang ngasih tahu kayak gitu. Oke, jadi ya mungkin ini buat nasihat buat teman-teman, buat yang belajar sendiri atau belajar mandiri itu hati-hati, benar-benar hati-hati ya. Karena kalau mentornya salah ya berabe ya kan, kayak gitu. Kemudian yang pemula yang mau belajar boleh di sini. Oke. Di sini kalian bisa ikut mentoring juga bisa. Tapi mentoring mohon maaf untuk harganya ada ya. Kenapa ada harga, itu ada alasan tersendiri. Kenapa saya nggak buat gratis? Oke, walaupun saya sebenarnya harusnya menggratiskan. Karena ini merupakan ya pengetahuan ya kan. Pengetahuan sebenarnya harus digratiskan. Oke. Tetapi kenapa saya ada biaya gitu? Berarti saya sendiri belum siap. Oke, saya sendiri belum siap untuk menggratiskan, terutama di mentoring ya. Kenapa? Karena waktu saya juga keambil ke sana gitu, ya kan? Oke, kayak gitu. Mungkin ke depan, mungkin ya, kalau misalkan saya sukses, ini akan digratiskan.
Tetapi masalahnya untuk gratis itu sendiri, sistem di masyarakat kita atau di kehidupan kita itu sebenarnya habitnya itu dari awal tidak mendukung. Ya, dari kecil, dari umur 3 tahun, habit trading itu tidak mendukung di masyarakat kita. Kenapa? Ya karena kalian tahu sendirilah tentang uang, masalah uang. Kalau uang dimasukkan psikologi itu artinya bagaimana? Ya, di sana. Jadi walaupun ada mentor gratis dan lain sebagainya itu, cuma sedikit orang yang akan bisa memberikan nilai walaupun itu gratis. Ya. Karena mereka itu sebenarnya mengejar uang, bukan mengejar nilai atau value kayak gitu. Makanya mereka itu terikat dengan uang. Kalau udah terikat kuantitas, ya sudah. Dimanapun nggak akan bisa profit konsisten, apalagi dalam trading. Oke, dimana trading itu kita tahu bahwa yang menentukan harga bergerak bukan kita hanya spekulan atau spekulator. Jadi udah mimpi, ya kan? Kayak gitu. Tanpa kita mengetahui yang menggerakkan itu psikologisnya bagaimana, ya kita nggak bisa profit konsisten. Karena yang profit konsisten sebenarnya itu adalah mereka. Mereka 100% profit konsisten. Kayak ini contohnya nih. Mereka ini 100% profit konsisten di semua gerakan, di semua order. Ya. Karena di tangan mereka itu ada 2 order. Ada order buy, order sell. Mereka nggak peduli dengan order kita di mana. Yang jelas, ilmu yang mereka kasih ke kita itu sudah diterapkan oleh sistem kita sendiri. Jadi mereka ya udah tersedia kayak gitu. Otomatis, ini ke atas otomatis. Oke, tapi untuk kedepannya ke atas atau ke bawah tergantung ya. Di sini pergerakannya bagaimana? Karena kalau saya asumsikan di sini dia akan ke sini, ke sini, ke sini, itu mimpi ya kan, nggak bisa. Di sini harus ada jelas dulu patternnya apa, kemudian skenario-nya kemungkinan apa, baru bisa masuk probabilitas. Kalau kayak gitu aja masuk gambling. Oke, itu ya kira-kira teman-teman. Poinnya di sini adalah hati-hati dengan psikologi market maker. Ini psikologi market maker. Nih. Oke. Karena coba pikir sendiri di kepala kita ini apa ini? Ya kan? Resisten. Coba lihat analis, ada yang nggak nge-sell di sini? Pasti ada ya kan. Jadi dia kemakan market maker. Oke. Pasti ada yang nge-sell di situ. Oke, kemudian yang kedua itu tadi. Oke. Buat trader pemula khususnya, jangan sampai semua trader ya itu mungkin yang mendengarkan video ini mungkin bisa menyampaikan ya, hati-hati dengan belajar sendiri dalam trading kayak gitu. Apalagi ilmunya di Google itu hati-hati sekali. Ya, ini pengalaman saya aja. Hati-hati. Carilah mentor yang profit konsisten. Jadi kalau memang kalian berniat, mungkin yang di Indonesia yang bisa saya rekomendasikan adalah John Paul, ya kan? John Paul dengan tim TF-nya itu ya dia sudah profit konsisten, ya kan? Jadi bisa belajar sama dia aja kayak gitu. Kalau yang lainnya saya lihat saya bukannya saya menyalahkan ya, saya kurang sepaham gitu aja. Oke, itu teman-teman saran dari saya. Dan misalkan kalian kurang puas belajar di sana, misalkan kalian bisa ikuti di sini, ikut kelas aja boleh. Untuk ikut mentoring di sini memang harganya agak mahal ya, mohon maaf. Mungkin saya mendapatkan chat dari beberapa orang juga, ya dia terkendala masalah harga. Ya nggak salah juga, karena kan mungkin mereka itu ikut trading seperti ini niatnya ya memang mencari uang ya, kekurangan uang kayak gitu. Jadi saya nggak menyalahkan juga. Nah, untuk mengatasi hal itu saya bisa ikut kelas aja, atau memberikan opsi lain yaitu ikut kelas aja, dimana kalian dapat program di sini. Programnya itu untuk membuka persepsi dari dari persepsi yang harus dibutuhkan untuk bisa profit konsisten dari A sampai Z kayak gitu ya, bukan A sampai Z,
Kalau A sampai Z kan lengkap banget ya. Intinya persepsi yang harus dimiliki kayak gitu. Nah, program ini akan dijalankan 15 hari. Jadi setiap hari Anda dapat satu video. Dan dari sana, dari kumpulan video itu Anda akan mengerti atau bagaimana sih sebenarnya trading ini, dan siapa sih, kenapa sih ada trading ya, kayak gitu. Nah, di sana baru kalian bisa belajar melangkah profit konsisten atau analisa dengan probabilitas, bukan dengan analisa gambling ya. Di sini juga dapat ebook ya, di sini dapat ebook. Bedanya hanyalah kalau di mentoring saya ikut mengobservasi action action yang udah dilakukan di bulan-bulan ini. Oke, itu aja teman-teman. Jadi buat yang berminat silakan isi aja namanya, trading udah tahun berapa ya kan, suka trading di mana. Ini tradingnya nggak harus satu-satu ya, ini semua trading. Oke, karena semua penyedianya itu sama aja sebenarnya. Kalau kita runut ke atasnya itu ya orangnya ya sama aja. Kemudian Bollinger Band, EMA ini sekedar indikator. Ingat, indikator bukan acuan open posisi. Itu bullshit ya. Indikator itu cuma untuk membaca kondisi market aja. Kemudian ya ini banyaklah ya, di sini pola candle. Nah, di sini ada pilih ikut kelas atau mentoring saja. Oke. Untuk pembayarannya ya seperti ini teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman. Mungkin akan saya lanjutkan di analisis berikutnya. Apalagi ya. Oke, itu aja. Jadi nih kalau udah di sini nih seru analisis kedepannya ini, ya kan? Karena dia udah di luar dari zona high sebelumnya. Jadi semua trader akan bingung di sini. Kecuali yang memang nggak peduli ya, yang profit konsisten mungkin nggak peduli. Oke. Karena dia kalau udah profit konsisten ya udah, kalau kesini ya udah, kalau loss ya udah, kan kayak gitu. Tapi buat yang teknikal ini biasanya bingung. Ini kemana nih? Ke atas nih? Ke bawah nih? Atau di sini aja nih? Nah, itu kita belum tahu. Saya sendiri belum tahu. Saya ingin memastikan bahwa dia skenario 1 terus skenario 2. Kalau skenario 2 dia akan ke sini. Skenario 2 di mana ya? Di sini. Daerah sini. Oke. Kalau skenario 1 ini. Sorry, kok ke sini kejauhan ya. Mungkin sampai di sini dulu. Ini akan mungkin lama ya. Baru ke sini. Ya, ke sini. Nah, ini kan mimpi namanya. Ke sini. Atau ke sini. Ya kan, kita nggak tahu. Tergantung dari candle-nya. Saya mau baca candle-nya. Oke teman-teman, itu dia. Terima kasih. Saya ucapkan mudah-mudahan semuanya bisa mendapat manfaat ya dari apa yang saya katakan di sini. Ya, kalian lihat aja nanti. Buat yang percaya, nanti kalian lihat aja apa yang terjadi. Apakah omongan ini salah ataupun tidak. Walaupun salah, nanti bisa komen di bawah ya. Komen di bawah. Nanti mungkin saya sendiri yang salah atau persepsi saya kurang. Saya juga nggak tahu kan, karena saya manusia. Oke, terima kasih. Salam trader.